Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalijogo ini sampai tertutup dengan lumut, ya. Dan kisah Wali Songo ini mana kisah Sunan Kalijogo yang sebenarnya. Kita simak videonya. Bagaimana perjuangannya Wali Sembilan dan tokoh-tokoh para pendahulu, boten teko mrenten Indonesia itu pedang niku boten. Nyun sewu mawon. Terus mlebu ring Indonesia pedange diko takbir, Allahu Akbar, boten. Nyun sewu aja terkritik sampean. Ya rada sengak titik memang. Bagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo mendapat gelar Kalijogo? Nyun sewu, bukan margo topon ini pinggir kali nganti lumuten niku boten. Mana sampai lumuten dan sebagainya. Kali niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khususiyahipun benten tanah Jawi, terutama kita menika wau kewajiban nyukuri bentenipun pinten-pinten auliyaillah ingkang dipun sumarekaken utawi gesangipun benten tanah Jawi khususnya mulai ujung Sumatera ngantos Lampung Banten ngantos dugi Jawa Timur ngantos Ngetan ngantos ten Kalimantanipun ngantos wonten Sulawesinipun menawi ditung kathahipun para wali ingkang wonten khususiyahipun wonten tanah Indonesia Jawi niku nomor setunggal kathahipun, jumlahipun sangat kathah, boten lepas saking Banten mangune kula ngitung niku mungkin per sekian kilo, boten ngantos puluhan kilo niku sudah ada makom-makomatul auliya wonten pesisir utara. Dados menika kula pikir Jawa tok niku pagere. Niku para wali niku kathah. Saking mekaten sepindah malih syukur kita kepada tiang-tiang yang dipun angkat dados pewarisipun Kanjeng Nabi. Tinggal kita takon karo awake dhewe. Sejauh mana kita mampu mengucapkan syukur, matur nuwun keberadaanipun para aulia ingkang wonten tanah Jawi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wong sing ora ngerti matur nuwun karo manusa padha ae ora ngerti matur nuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalik khol wentenipun ten pundi-pundi khaulil ulama. Bagaimana perjuangannya Wali Sembilan dan tokoh-tokoh para pendahulu, boten teko mrenten Indonesia itu nggawa pedang niku boten. Nyun sewu mawon. Terus mlebu ring Indonesia pedange diko takbir, Allahu Akbar, boten. Yen sewu aja terkritik sampean. Ya rada sengak titik memang. Bukan itu cara. Wali Sembilan sebelum masuk ke Indonesia dan sebelumnya niku mulai tahun 48 ten Indonesia itu ten Khalifah Sahabat Utsman. Ulung tahun sedoni Sahabat Utsman ulama sampun mlebet wonten Barus Indonesia. Tertera ten makomipun tulisane jelas taune sedone. Terus Aceh Perelak ngantos dugi Palembang dan sebagainya. Para beliau-beliau yang masuk ke Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan besar. Dari mulai Ndoho, Singosari, Blambangan,
terus munculipun Mojopahit, tumbuhipun sanesipun kados Pejajaran dan lain sebagainya. Bagaimana cara beliau menghadapi pada waktu itu? Orang-orang ekonom, para wali songo itu masuk ke Indonesia itu ahli ekonom, bukan masuk Indonesia terus adu kesakten niku terus luculan keris, metu keris sing kono metu sinare, ngoten bayangane ndak mriku. Bilutofa dengan penuh kasih sayang. Para beliau ekonom. Bagaimana menanamkan ekonomi dengan dasar ekonomi ini ku kenal karo wong paling gampang. Yang saya mawon. Wong kula nglakoni kok zaman dadi bakul batik. Kenalan melalui dunia perdagangan semakin luar biasa. Dan pada waktu zaman Majapahit berapa income yang masuk kepada pemerintahan zaman Majapahit? Pedagang-pedagang minal ulama aulia salihin mendatangkan saking Turki, mendatangkan dari saking Timur Tengah piyambak, dari India, dari Cina, berbentuk kain-kain dan lain sebagainya, harganya stabil. Itulah para beliau. Yang ahli ketabiban, kedokteran, ahli obat-obatan, buka ahli obat-obatan. Demikian dan demikian perjuangan para wali songo yang luar biasa. Bukan cukup ekonomi kemawon, kata. Bagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga mendapat gelar Kalijaga? Nyuwun sewu, bukan margo topon ini pinggir kali nganti lumuten niku mboten. Mana sampai lumuten dan sebagainya. Kali niku maknane aliran. Zaman rumiyin niku saking agama liya niku pun gak ada aliran kathah. Durung tentu antar aliran-aliran niku cocok. Piye iki aliran-aliran niku ben aja pecah belah. Nalika zaman semonten niku pun Portugis pun luar biasa. Iki nek ora dijaga dimanfaatake karo pihak liya untuk dibenturkan. Mungkin dari dahulu wis pecah tanah Jawa. Ning Kanjeng Sunan Kalijaga hebat, njaga kali, njaga aliran ben aja pecah belah, ben aja banjir. Piye carane mempersatukan? Niki tugasi panjenengan kita sami selaku umat Islam, selaku bangsa Indonesia. Jangan sampai memberikan kesempatan oknum-oknum orang lain untuk melihat Indonesia pecah belah. Apakah ridho apa Indonesia niku pecah belah? Jawab yang tegas. Loh ini kepala terutan. Ma'asyiral muslimina rahimahullah, jangan kecewakan para perintis-perintis, para ulama pendahulu ingkang sampun nyatokake noto ten tanah Jawa. Ayo wektenipun hol tunjukkan matur nuwun kita kepada para beliau. Wis bib aja kedawan semene ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, sedikit demi sedikit ya semakin jelas bahwasanya dakwah yang didasari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh ini dibenarkan oleh saudara-saudara kaum muslimin dari berbagai kalangan. Ya, ketika kemarin sempat kami posting perkataan atau pernyataan dari Habib Rizik ya yang membahas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan bahwasanya tuduhan keji yang selama ini dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, baik fitnah itu dialamatkan terhadap diri maupun dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu semuanya adalah fitnah ya. Bahkan Habib Rizik mengatakan itu adalah fitnah yang besar ya. Kemudian juga bagaimana pemahaman ya atau tanggapan Profesor Dr. Ahmad Zahro terhadap dakwah yang diberikan sebutan oleh orang-orang Syiah terutama sebagai Wahabi ya. Beliau menjelaskan bagaimana Wahabi yang dimaksud, kemudian bagaimana pemahaman orang-orang yang diberikan julukan Wahabi ya. Dan kemudian kali ini Habib Lutfi bin Yahya yang meluruskan pemahaman ya yang selama ini menyimpang jauh ya tentang
sosok Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo ya dalam permasalahan ini. Dan secara umum ini dijelaskan oleh Habib Lutfi bin Yahya bahwasanya para wali ini datang sebagai pedagang untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat di negeri kita Indonesia khususnya ya, bukan datang dengan membawa segudang kesaktian ya, bukan datang dengan teriakan-teriakan takbir dan lain sebagainya ya, akan tetapi mereka ini menyampaikan Islam ini dengan arif ya, dengan baik, bukan seperti yang dikisahkan di buku-buku dan juga film-film Wali Songo, di mana mereka saling adu kesaktian ya dengan musuh-musuh mereka ya, saling adu kesaktian yang kerisnya bisa terbang dan lain sebagainya ya. Nah, sudah selayaknya dengan diluruskannya sejarah tentang Sunan Kalijogo ini oleh Habib Lutfi bin Yahya ini, maka buku-buku, film-film yang seperti itu sudah selayaknya dimusnahkan ya. Tidak pantas untuk dijadikan tuntunan karena memang tidak sesuai dengan fakta yang ada ya. Dan seandainya yang menyampaikan sejarah ya, yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini adalah dai-dai yang bermanhaj salaf, semisal Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin dan lain sebagainya, ini masih memungkinkan ya untuk ditolak ya. Akan tetapi kali ini yang menyampaikan atau yang meluruskan adalah seorang tokoh besar dan orang yang sangat berpengaruh di kalangan mayoritas kaum muslimin khususnya di negeri kita ini ya. Jadi kita berharap semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini diterima dengan baik oleh mereka ya. Dan pelurusan sejarah tentang Wali Songo ini khususnya ya Sunan Kalijogo ini perlu disampaikan ke umat ya, karena sampai saat ini masih banyak yang di dalam pemahaman mereka ini mereka membayangkan bahwasanya seorang wali itu adalah yang punya kesaktian ya, punya kemampuan supranatural, yang punya keanehan-keanehan, nyeleneh dan lain sebagainya, sampai na'udzubillah min dzalik ya, orang-orang seperti si Weldo ya, ada yang mengatakan wali. Kemudian Musafir yang belum lama ini viral dengan nama Joko Kendil, itu juga ada yang mengatakan itu adalah wali. Na'udzubillah min dzalik ya. Bagaimana bisa dikatakan wali orang-orang seperti itu? Itu ketika menggambarkan bahwasanya sosok wali adalah seperti mereka, maka itu adalah merendahkan derajat-derajat kewalian. Bagaimana wali Allah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekasih Allah Subhanahu wa taala berkelakuan, berpenampilan seperti Wildo ya. Kemudian berkelakuan seperti Joko Kendil, di mana di dalam video yang beredar makan dan minum pakai tangan kiri dan lain sebagainya ya. Ini sangat jauh dari sifat-sifat kewalian ya. Nah, Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin ya, di dalam kajiannya yang sangat panjang ya, ini bisa disimak, beliau menjelaskan fakta tentang Wali Songo ya. Silakan disimak video kajian beliau ya. Beliau bahkan membukukan ya riset atau hasil penelitian beliau tentang sejarah Wali Songo ini. Beliau menceritakan bahwasanya beliau membutuhkan waktu sekitar 10 tahun ya untuk melakukan penelitian tentang sejarah Wali Songo ini ya. Dan semoga apa yang beliau lakukan ya untuk meluruskan sejarah ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal jariah beliau ya. Karena begitu banyak kaum muslimin yang terseret oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam menyikapi Wali Songo ini ya. Beliau Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin ini berusaha meluruskan pemahaman-pemahaman yang selama ini salah di dalam menyikapi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana sebenarnya bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan di dalam hati mereka ya,
Tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun. Dan tidak ada bagi mereka kesedihan. Mereka tidak bersedih hati, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fauzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.